Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah metode direct to method secara lebih rinci dan mudah dipahami, yaitu langkah 1-7 tahap awal pada suhu ruang. Dan yang pertama, siapkan suspensi sel darah merah 5% dan ambil sel darah merah dan campurkan dengan larutan isotonik. Biasanya isotonik itu disebut NaCl 0,9%. Untuk membuat suspensi ini agar sel tidak pecah dan bisa diperiksa dengan baik, yaitu 2-3 campur reagen dengan suspensi sel darah merah dalam tabung berbeda, yaitu gunakan reagen anti-D untuk mendeteksi antigen D pada sel darah merah atau berkaitan dengan golongan darah RH, yaitu masukkan reagen ke dalam tabung lalu tambahkan suspensi sel darah merah. Dan yang keempat, sentribuskan lakukan agar sel darah merah tersebut turun ke dasar tabung dan lebih mudah dilihat apakah yang terjadi reaksinya. Nah, yang ke-5-6 yaitu goyang tabung perlahan dan amati aglutinasi atau gumpalannya. Lalu goyangkan itu membantu melihat apakah sel darah menggumpal. Nah, jika ada aglutinasi artinya reaksi positif atau antigen dan antibodi itu berarti cocok. Nah, yang ke-7, jika tidak ada aglutinasi atau reaksinya lemah, yaitu inkubasi di suhu 37 Celcius selama 15 menit. Yaitu suhu tubuh ini membantu meningkatkan sensitif reaksi agar antibodi bisa melekat lebih kuat pada antigen di permukaan sel darah. Nah, di catatan di sini tahap ini bertujuan untuk mendeteksi antigen D pada permukaan sel merah menggunakan antibodi anti-D. Yaitu langkah ke-8-11 itu lanjutkan tahap, dan tahapnya itu AHG. Yang ke-8 itu cuci sel merah 2 kali. Terus tujuannya untuk membuat antibodi bebas yang tidak menempel di sel. Jika tidak dicuci, hasilnya bisa salah atau false negatif. Nah, yang ke-9 itu tambahkan reagen AHG atau anti-human globulin, yaitu HIG akan mengikat antibodi yang sudah melekat di permukaan sel. Nah, tetapi tidak menyebabkan aglutinasi secara langsung. Kalau yang 10-11 itu, kalau yang ke-10 itu sentribus kembali, goyangkan perlahan dan amati apakah ada aglutinasi. Nah, setelah itu HIG itu ditambahkan. Jika ada antibodi yang melekat di sel, maka akan terjadi aglutinasinya tuh sekarang. Nah, catatannya tuh HIG sangat penting dan mendeteksi antibodi yang tidak kelihatan hasilnya di tahap awal karena tidak langsung menggumpalkan sel. Selanjutnya ada metode antiglobulin indirect untuk anti-D yang memiliki tujuan untuk mendeteksi antibodi anti-D dalam serum atau plasma pasien. Yang memiliki prinsip antibodi anti-D dalam sampel pasien akan memberi ikatan dengan anti-D pada sel darah merah. Uji ikatan ini tidak terlihat langsung, sehingga dibutuhkan reagen antiglobulin untuk memvisualisasikannya melalui penggumpalan. Adapun langkah singkatnya, yaitu yang pertama, campurkan serum atau plasma pasien pada sel darah merah. Uji berantigen D. Yang kedua, inkubasi, biarkan antibodi jika ada berikatan langsung dengan sel. Yang ketiga, cuci atau hilangkan serum yang tidak berikatan. Setelah dicuci, tambahkan reagen antiglobulin. Reagen ini akan mengikat antibodi manusia yang sudah menempel di sel darah merah. Dan yang terakhir, amati ada atau tidaknya penggumpalan aglutinasi. Interpretasi hasil yaitu jika terjadinya aglutinasi menunjukkan adanya antibodi anti-D dalam serum atau plasma pasien yang mampu berikatan dengan sel darah merah yang memiliki antigen D. Dan jika tidak ada aglutinasi menunjukkan tidak terdeteksinya antibodi anti-D dalam serum atau plasma pasien, atau kadar antibodi terlalu rendah untuk dideteksi
Adapun kegunaan utamanya yaitu pemeriksaan antibodi sebelum transfusi darah. Di sini saya akan menjelaskan metode geser langsung pada suhu ruang. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah panaskan reagen dan sampel pada suhu ruang kurang lebih 8 sampai dengan 25 derajat Celcius. Yang kedua, gunakan pensil lilin untuk membagi slide menjadi beberapa bagian tertentu. Yang ketiga, gunakan pipeta tes untuk mengambil reagen kurang lebih 40 mikron sampai dengan 10 mikron, lalu teteskan ke dalam slide yang telah disediakan. Yang keempat, ambil 25 sel yang telah diendapkan, lalu teteskan ke samping reagen yang telah diteteskan tadi. Yang kelima, campur semua reagen tadi menggunakan tungkai pengaduk yang bersih. Yang keenam, inkubasi pada suhu ruang 18 sampai dengan 25 derajat Celcius tanpa pengadukan kurang lebih 30 detik. Dan yang ketujuh, ambil slide tadi lalu goyangkan dengan lembut selama 3 menit. Kemudian amati secara mikroskopis terjadinya atau tidaknya aglutinasi. Dan yang terakhir, baca hasil pengamatan segera. Di sini ada stabilitas reaksi. Yang pertama, tes tabung pengolongan darah ABO harus segera dibaca pada saat setelah disentrifugasi. Yang kedua, tes slide harus segera ditafsirkan dalam waktu 3 menit untuk menghindari hasil negatif dapat ditafsirkan sebagai hasil positif akibat kekeringan reagen. Yang ketiga, keterlambatan dalam membaca atau menafsirkan hasil dapat mengakibatkan reaksi positif mingguan ataupun reaksi negatif palsu. Dan slide harus ditafsirkan dalam waktu 3 menit. Batasan dan potensi kesalahan dalam pemeriksaan golongan darah. Jadi yang pertama, hasil palsu, positif atau negatif. Bisa terjadi karena satu, alat atau tabung terkontaminasi, bisa menyebabkan reaksi yang bukan berasal dari sampel asli. Kedua, konsentrasi sel darah tidak pas atau waktu inkubasi kurang atau lebih atau suhu tidak sesuai. Ini semua bisa mengganggu proses pengikatan antigen dan antibodi. Yang selanjutnya, teknik kerja atau sentrifugasi salah. Misalnya kecepatan sentrifugasi terlalu tinggi atau rendah atau kurang teliti saat meneteskan reagen. Selanjutnya ada subgolongan darah lemah, contohnya golongan A2 dan B lemah yang sulit dideteksi oleh reagen biasa. Yang kedua, sampel darah yang sudah lama disimpan, reaksi bisa lebih lemah karena sel mulai rusak atau antibodinya melemah. Yang ketiga, bayi baru lahir, antigen golongan darah ABO belum sepenuhnya terbentuk, jadi hasilnya bisa tidak akurat. Yang keempat, untuk anak usia kurang lebih dari 6 bulan dan orang dewasa harus dicek juga dengan uji serum. Poinnya ini memastikan kecocokan antara antigen di dalam sel dan antibodi di dalam serum. Yang kelima, kit atau reagen yang rusak harus dikembalikan dan tidak digunakan karena bisa menyebabkan hasil yang salah. Yang terakhir, reagen anti-D mungkin tidak mendeteksi semua jenis weak D. Ada beberapa varian D yang sangat lemah, jadi bisa lolos dari deteksi kalau hanya pakai uji standar. Semua hal ini penting diperhatikan untuk mencegah kesalahan hasil. Bila ada kejanggalan, periksa kembali prosedur, alat, dan kondisi sampelnya.